Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah tas dari Forkless. Ini adalah tas Forkless MT500. Ukurannya 50 plus 10 liter. MT500R ini, MT-nya itu mountain trekking, lalu R-nya itu untuk menjelaskan back systemnya yang berupa jaring-jaring seperti ini. Artinya ada lebih banyak udara, ada lebih banyak air yang bersirkulasi di belakang punggung kita. Sebelum saya membeli tas ini, saya sudah riset ke berbagai macam merek, ke berbagai toko. Saya fitting dan gak nemu yang cocok. Kenapa? Karena tubuh saya ini kecil, di bawah 160 cm. Saya butuh tas yang ada adjustable torso. Dan tas ini punya adjustable torso. Jadi kalau misalnya kita tarik bagian atas ini, dia bisa naik, bisa ke bawah. Mudah banget. Dan selain adjustable torso, yang bikin saya naksir sama tas ini, itu karena dia punya back system berupa mesh seperti ini. Dan ini berguna banget untuk saya yang gampang berkeringat. Dan saya juga nggak suka kalau misalnya kehujanan lalu pet saya itu basah, bikin tambah berat, bikin dingin di punggung. Dia untuk menunjang keajegannya ini, dia memakai frame, saya lihat dari teksturnya seperti karbon. Nah, dia melingkar dari sekeliling tas ini berupa karbon seperti ini kalau kelihatan. Lalu mungkin improvisasi dari seri sebelumnya, di bagian bawah sini dia diberikan perkuatan berupa kain yang lebih tebal supaya di bagian yang bersentuhan dengan frame ini dia tidak sobek. Ngomong-ngomong soal bahannya itu memakai polyamide 210D, lebih tebal daripada punya Deuter mungkin yang 100D, meskipun bahannya beda ya. Lalu dari bagian bawah ini supaya lebih tahan abrasi, dia pakai 420D. Ini barang masih baru datang ke Decathlon. Saya kira belum banyak juga video yang mereview tas ini baik di dalam maupun di luar negeri. Saya begitu tahu ada tas ini, saya langsung datang ke counter Decathlon lalu beli tas ini. Karena saya sih percaya ya sama merek-merek dari Decathlon, khususnya misalnya untuk mendaki seri Quechua, lalu untuk trekking seri Forkless, karena dia punya garansi resmi. Kalau misalnya suatu saat tas ini rusak, itu bisa diservis atau malah diganti baru. Kemudian saya mau mulai aja nih mereview tas ini. Tas ini dengan berbagai spesifikasinya bisa menampung sampai 15 kg. Untuk saya yang beratnya sekitar 55 kg, artinya saya punya maksimal loading sekitar 12 kg. Ini lebih dari cukup. Dan kalau misalnya saya membawa barang yang tidak terlalu banyak, artinya saya harus mengompres tas ini. Di sini ada compression strap, ada 2 compression strap. Kalau dikompres pun nggak akan kelihatan kusut di bagian samping ini karena dia punya lining seperti ini ya. Ini ngebantu banget sih, dan ini kecil tapi berguna kalau bagi saya. Kemudian tas ini juga include dengan rain cover, jadi nggak perlu beli rain cover tambahan, dan kita juga punya kompartemen rain cover yang khusus di bagian bawah sini. Rain covernya warna oranye. Saya juga senang dengan ini, bottle holder di samping kanan. Jadi kalau misalnya saya sedang mendaki begitu, saya juga termasuk yang sering minum, saya bisa taruh botol saya di sini dan aksesnya gampang banget dari samping, nggak harus dari atas. Lalu di samping kiri juga dia punya kantong gitu, dan kainnya elastis seperti ini. Ini bisa naruh macam-macam, dan aksesnya juga dari tangan kiri kita, mempermudah. Kita lanjut masih di bagian belakang ke shoulder strapnya. Ini dia tebal seperti ini, tebal dan empuk. Bagian bawahnya empuk, tapi bagian atasnya ini dia berupa busa dengan rongga-rongga. Kemudian ada sternum strap warna oranye seperti ini bagian mailnya, dan seperti biasa ada fluidnya juga ya.
ada pocket ada di hip belt, dua-duanya punya pocket. Kemudian sistem buckle-nya ini, strapnya pakai sistem V seperti ini. Dia pastinya lebih kuat dan cukup mudah untuk di-adjust ya. Tinggal ditarik begitu saja, nanti dia akan merapat atau melonggarkannya dengan tarik ininya saja, gampang. Dengan hip belt saya yang ukurannya sekitar 86 cm, hip ini hampir mentok, tapi masih ada sisa sekitar 10 cm, ya cukuplah untuk taruh buckle-nya ini. Itu untuk bagian belakang. Satu lagi, mesh-nya ini dia cukup tegang tapi empuk, karena dia nggak cuma satu layer, mesh-nya ini 2 layer ternyata, depan, belakang, lalu tengah-tengahnya ada seperti busa gitu. Jadi ini nyaman seharusnya ya. Nanti saya akan bikin video gimana kalau tas ini dipakai dalam pendakian. Kemudian tadi dari sisi kiri, sisi kanan sudah ya. Jadi tambahannya mungkin di sisi kiri ini dia punya kantong lagi. Di sisi kanan juga sama, ada kantong lagi. Di sisi kiri saya balik lagi, dia punya holder untuk trekking pole, ada 2, 1, 2, dan ini tinggal dikaitkan aja, mudah penggunaannya dan bisa ditarik supaya dia mencengkeram trekking pole dengan lebih baik. Bagian atasnya ini, topnya ini bisa diambil, bisa dilepas dari bagian utamanya ini, sehingga membantu kalau kita mau summit attack hanya bawa beberapa barang aja, kita bisa bawa hanya bagian atasnya ini saja. Dari bagian bawah tadi saya sudah jelaskan, dia punya kompartemen untuk rem cover, lalu kompartemennya ada juga untuk sleeping bag. Di antara kompartemen sleeping bag dan kompartemen utama, dia punya kain separator yang bisa digunakan, bisa enggak. Jadi separator ini bisa dilepas, maksudnya bisa dibuka aja dari sleepingnya. Kemudian di bagian bawahnya ini dia ada strap yang pengaitnya itu dari aluminium seperti ini. Aluminium tinggal dikaitkan seperti ini ke sini. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa matras gitu ya, lalu mau ditaruh di bawah sini karena nggak cukup, bisa memanfaatkan strap ini. Kalaupun strap ini nggak digunakan, itu bisa disembunyikan. Di sini ada lubang. Ada lubang, tinggal disembunyikan ke sini, selesai. Tidak menjuntai-juntai kemana-mana. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke bagian atasnya. Tadi topnya saya bilang sudah bisa dibuka, bisa dilepas. Saya buka lagi. Oke, seperti itu. Dia ada zipper di sini, ada juga zipper di luar. Jadi bagian atas ini punya 2 kantong, atas bawah. Kemudian bagaimana cara kita mengakses barang-barang kita itu di tas ini, bisa dari atas atau bisa juga dari depan. Dari depan maksudnya seperti ini. Di sini ada velcro. Kalau kita cabut velcro-nya dan turunkan, dia si sleting kiri kanan ini ikut kebuka, mudah banget. Dan kita bisa mengakses barang kita dari atas sampai ke bawah. Di dalamnya pun masih dibantu dengan compression strap seperti ini, ada 3. Jadi jangan khawatir barang kita goyang-goyang di perjalanan dan mengganggu kestabilan tubuh kita ke dalam pendakian. Kemudian di dalamnya ada kompartemen untuk water bladder. Water bladder ini bisa digantung juga karena di sini ada pengaitnya. Nanti selangnya bisa diarahkan ke sini. Sini ada lubang untuk selang water bladder. Lalu nanti ketika sampai di shoulder strap, dia punya 2 strap seperti ini untuk menampung selang kita. Terakhir di bagian atas ini adalah tambahannya ya. Jadi kalau seperti ini berarti 50 liter, ditambah seperti ini jadi 60 liter. Oke, ini juga ya, saya lupa ngasih tahu kalau di depan sini, di atas ini ada tali-tali seperti ini. Ini bisa dikencangkan kalau kita mau naruh jaket di atas ini, atau jaket juga bisa ditaruh di depan sini. Di depan masih ada kompartemen yang bisa diakses dengan mudah untuk
jaket ataupun jas hujan. Iya, begitu tas ini saya kira cocok banget untuk saya yang tubuhnya kecil ini. Ukurannya juga pas, bisa dikompres, bisa dilonggarkan, bisa ditambahkan ke atas, bisa ditambahkan ke depan. Harganya saya beli 2.050.000. Kalau misalnya di website Prancisnya saya lihat ini harganya 100 euro, artinya sekitar 1.500.000. Ya, dengan ongkir, dengan segala macamnya, pajaknya, saya kira oke lah 2 juta. Kemudian kalau mempertimbangkan juga garansinya, garansi resminya, ya intinya tas ini dengan harga tersebut worth to buy. Gitu aja dari saya, nantikan video selanjutnya. Thank you.